dapat berkumpul di kelas untuk melaksanakan presentasi tentang lumut dan paku. Sebelum kita mulai presentasinya, izinkan saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri, Ainur Ambami, sebagai moderator atau pemandu jalannya presentasi, dan Alfia Cahya sebagai penyaji, dan Mabrurah sebagai penyaji, dan Nur Rizky Agustina Maulida sebagai penyaji. Jadi untuk memanfaatkan waktu, marilah kita mulai saja presentasinya. Apakah kalian tahu tumbuhan lumut itu apa? Lumut adalah tanaman yang pertama kali bisa tumbuh di tempat yang lembab. Tumbuhan lumut itu punya kemampuan untuk melunakkan tanah dan bebatuan, sehingga keberadaan lumut bisa menyebabkan tersedia cukup nutrisi untuk tanaman lain bisa tumbuh dan berkembang. Ini nih alasan kenapa lumut disebut sebagai vegetasi perintis atau tanaman pelopor bagi tanaman lain untuk tumbuh. Lumut sendiri merupakan tumbuhan yang ukurannya kecil, jadi umumnya belum bisa dibedakan antara akar, batang, dan daunnya secara jelas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji berikutnya. Ciri-ciri tumbuhan lumut Birophyta. Secara umum, lumut memiliki 5 ciri yang harus kamu ketahui, yakni 1. Belum bisa dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. 2. Akarnya berupa akar semu atau rizoid. 3. Akar tidak mempunyai berkas pembuluh. 4. Mengalami metagenis atau pergeseran keturunan antara fase gamet dan fase penghasil gamet, dan fase berkis penghasil spora. Selanjutnya tentang klasifikasi lumut. Lumut sendiri diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yakni lumut hati, lumut tanduk, dan lumut daun. 1. Lumut hati atau Hepatosida. Lumut ini bukan lumut yang tumbuh di dalam hati ya. Hepatosida atau lumut hati merupakan lumut dengan bentuk sumur, lembaran atau pipi. Lumut ini umumnya bertahan hidup dengan menempel pada substrat atau satunya berupa bebatuan dengan bantuan mozaiknya. Oh iya, lumut ini bisa ditemukan di habitat yang lebat seperti hutan tropis, dan permukaan sungai atau danau. Manfaat lumut hati. Lumut hati ini diketahui berpotensi untuk dimanfaatkan di dunia kesehatan, yaitu mengobati penyakit hepatitis C karena mengandung nyawa antivirus. Selain itu, beberapa lumut hati juga diketahui mengandung senyawa antibakteri, antifungsi, bahkan senyawa lain yang bisa mematikan sel kanker. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh yang ketiga, lumut daun. Lumut daun melekat di bagian akar pada tempat tubuhnya. Bentuknya berupa lembaran spiral dan berwarna hijau muda. Lumut daun tumbuh pada permukaan tanah yang lembab batang pohon hingga bebatuan yang lembab. Manfaat lumut daun untuk menjaga keseimbangan ekosistem kita. Salah satunya karena lumut daun bisa berperan buat menangkap dan menyimpan karbon dioksida atau istilah carbon sequestration, sehingga bisa meminimalisir pemanasan global. Selain itu, lumut daun juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Selanjutnya akan dilanjutkan penyaji keempat. 3. Tumbuhan paku. Tumbuhan paku memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 2. Memiliki akar, batang, dan daun sejati.
dibagi menjadi 4 definisi, yaitu sebagai berikut. Paku telanjang, tidak berdaun, dan daun kecil. Paku ekor kuda, batang terdapat di dalam tanah, cabang berluas-luas, dan daun fertil menghasilkan spora. Contoh: Xylosetum sylvaticum. Paku kawat, tubuhnya seperti rambut atau kawat dan memiliki habitat di daerah pegunungan. Contoh: Gynosporidium cervum. Paku sejati, sorus berkumpul pada ujung sejati. Sorus berkumpul pada ujung, tepi, dan terbesar di permukaan daun. Contoh: Adiantum dan Marcellia recrenata. 3. Karena presentasi sudah selesai, jadi saya persilahkan untuk perwakilan kelompok untuk mengajukan pertanyaan. 3. Oke, kelompok 3. Ya. Saya Laila Nusantri ingin bertanya. Tadi kan menjelaskan tentang lumut biopita. Tumbuhan yang memiliki ciri-ciri berbentuk seperti tandu itu lumut apa? 3. Saya Nurul Afifah dari kelompok 2 yang akan mengajukan pertanyaan. Seperti apa sih ciri-ciri bebatuan yang lengkap? Saya Ebi Triwayuni dari kelompok 4 akan bertanya apa yang dimaksud perkembangbiakan secara kawin dan tidak kawin. Ya. Saya Tiffany Petunjuk Syarif dari kelompok 5 akan mengajukan pertanyaan. Apa sih yang dimaksud manfaat lumut tandu? Ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya akan saya share di kolom komentar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.